Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Arisa dengan NIM 2523367 yang pada kali ini akan membahas materi tentang bentuk dasar komunikasi dan proses komunikasi perpajakan. Pertama, kita akan membahas tentang bentuk dasar komunikasi. Komunikasi itu pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama itu adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan pesan. Ini bisa terjadi secara lisan, di mana pesan disampaikan secara langsung atau secara tertulis melalui surat, email, ataupun pesan teks. Komunikasi verbal seringkali menggunakan struktur bahasa dan tata bahasa yang terstruktur untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan dapat dipahami. Contohnya itu termasuk pidato, presentasi, diskusi, ataupun percakapan sehari-hari. Yang kedua itu adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu melibatkan penggunaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh postur, intonasi suara, dan kontak mata untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Contohnya, menggeritkan gigi sebagai ekspresi marah, kerutan pada dahi sebagai bentuk orang sedang berpikir, maupun tangan yang dipangku sebagai bentuk orang yang sedang merenung. Selanjutnya, kita masuk ke proses komunikasi perpajakan. Nah, tahapan proses komunikasi itu ada dua, yaitu secara primer, yang kedua itu secara sekunder. Yang pertama itu adalah proses komunikasi secara primer. Maksudnya yaitu proses komunikasi yang mengantarkan pikiran dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai medianya. Lambang atau simbol tersebut dapat berupa pesan verbal, bahasa, dan nonverbal itu berupa gerak-gerik tubuh, gambar, warna, isyarat, atau sebagainya. Dan bahasa menjadi simbol yang paling banyak digunakan dalam proses komunikasi ini. Yang kedua, itu proses komunikasi secara sekunder. Menyampaikan informasi dari komunikator kepada komunikan, itu menggunakan alat atau sarana sebagai media keduanya, setelah memakai lambang sebagai media pertamanya. Contohnya seperti surat, telepon, surat kabar, majalah, radio, televisi, dan sebagainya. Dalam proses komunikasi perpajakan itu terdapat beberapa unsur. Yang pertama itu pengirim atau sender, merupakan pihak yang menyampaikan informasi perpajakan seperti otoritas pajak, konsultan pajak, atau petugas pajak. Yang kedua itu adalah pesan atau message, itu merupakan informasi perpajakan yang disampaikan, misalnya aturan pajak, prosedur pelaporan, tarif, dan imbauan kepatuhan. Yang ketiga itu media komunikasi yang merupakan sarana menyampaikan pesan seperti penyuluhan langsung, surat atau email, website resmi, media sosial, dan aplikasi perpajakan. Yang keempat itu penerima. Penerima di sini yaitu wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang menerima dan harus menindaklanjuti informasi tersebut. Yang kelima itu pemahaman. Wajib pajak perlu memahami isi pesan dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan atau perhitungan pajak. Dan yang keenam itu ada umpan balik, tanggapan dari wajib pajak seperti bertanya, menyampaikan keluhan, atau menunjukkan kepatuhan. Dan yang terakhir itu ada hambatan atau gangguan, merupakan kendala dalam komunikasi seperti kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan. Sekian penyampaian materi tentang bentuk dasar komunikasi dan proses komunikasi perpajakan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.